Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya yang terus-menerus kita rasakan sebagai umat Allah. Bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan khotbah dengan tema utama ketika Allah tidak dimengerti di sesi 5 dengan tekanan utama Allah adalah Maha Tinggi dari Mazmur 91 ayat 9 sampai 13 yang menyatakan bahwa El Elyon, Allah yang Maha Tinggi, memberikan perteduhan ilahi. Ketika Allah tidak dimengerti, di sesi ke-6 ini menggunakan teks utama dari Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Umat Allah ini berkati Tuhan. Tekanan utama dari Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16 ini adalah El Elyon, Allah yang Maha Tinggi, memberikan penghiburan ilahi. Itu jelas sekali. Nats kuncinya dalam ayat 14 dikatakan, "Aku," maksudnya di situ adalah Allah, "akan meluputkannya. Aku," yaitu Allah, "akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku." Nama Allah. El Elyon, Allah yang Maha Tinggi, mengemukakan kata-kata penghiburan ilahi kepada orang yang dikasihinya dan menyampaikan kasih setia kepada yang dikasihinya, yang tersedia kasih setia untuk mereka dari Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan, rahasia untuk menerima penghiburan ilahi ialah hati yang melekat kepada Allah dalam rasa syukur dan kasih sayang. El Elyon, Allah yang Maha Tinggi, tahu siapa orang percaya itu sebenarnya, dan ia akan menyertai mereka dalam kesulitan, mendengarkan doa-doa mereka, dan memberikan kepada mereka hidup yang penuh dengan sukacita dan tetap dalam pemeliharaannya. Luar biasa El Elyon itu. Mazmur 91 ayat 14 berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku." Bagi orang yang mengasihi Allah, akan dilepaskan dari kesesakan, sesuai dengan pernyataan Mazmur 91 ayat 14 maupun ayat 15. Dikatakan, "Aku akan meluputkannya." Dua kali, saudara-saudara, pernyataan dari Allah menunjukkan adanya penegasan
yang memberi penguatan atau kepastian, juga menunjuk pada pembebasan ganda, baik dari kehidupan maupun kematian, baik di tengah-tengah maupun keluar dari kesesakan. Mazmur 91 ayat 15 menyatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, teks tersebut menjelaskan bahwa El Elyon, Allah yang maha tinggi, akan menjawab doa-doa umatnya bila berseru kepadaku, yaitu kepada Allah. Allah akan mencurahkan roh atau keinginan, kemauan, kerinduan yang kuat untuk berdoa. Dan Tuhan menjawab doa kita. Tuhan memenuhi janjinya. Tuhan memberikan pemeliharaan. Tuhan memberikan pembebasan pada waktunya dengan kasih karunia-Nya yang tidak terbatas. Dikatakan Tuhan Tuhan menambahkan kekuatan kepada kita dalam jiwa kita untuk menghadapi setiap pergumulan serta menjawab dengan kasih karunia-Nya yang luar biasa untuk kehidupan kita. El Elyon, Allah yang maha tinggi, menyertai umatnya dalam kesesakan. Allah memperhatikan duka cita umatnya melalui firman dan rohnya. Allah bergaul akrab dengan umatnya. Allah akan turut mengambil bagian, mendukung, dan menghibur serta menguduskan setiap penderitaan umatnya yang menjadi tanda pasti bahwa dia menyertai di tengah-tengah semua kesesakan yang dialami oleh umatnya. El Elyon, Allah yang maha tinggi, akan memuliakan umatnya. Orang-orang yang dimuliakan Allah dilakukan dengan cara membawa mereka dalam covenant atau perjanjian dan persekutuan yang akrab dengannya, mempersiapkan umatnya bagi kerajaan dan kemuliaannya, bahkan dihormati oleh Allah. Itu diperkuat dalam Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Mazmur 91 ayat 16 menyatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teks tersebut menjelaskan bahwa El Elyon, Allah yang maha tinggi, menjamin hidup orang percaya berkecukupan di dunia karena Allah menyatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Mazmur 91 ayat 16. Artinya umat Allah akan hidup cukup lama. Umur mereka akan berlanjut di dunia ini sampai mereka telah menyelesaikan pekerjaan serta siap bersama dengan Tuhan atau masuk surga memperoleh hidup yang kekal. Umat Allah akan memperoleh hidup kekal dan dimahkotai kebahagiaan, sebab Alkitab menyatakan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 16. Keselamatan yang dimaksudkan berasal dari Mesias.
Lukas menyatakan hal tersebut dalam Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat, tidak ada sukacita yang lebih besar bagi orang-orang kudus dalam perjanjian lama selain memandang hari Tuhan. Meskipun dari jauh, lebih besar kemungkinan bahwa istilah keselamatan itu merujuk kepada negeri yang lebih baik, yakni negeri surgawi yang didambakan dan dicari-cari bapa leluhur. Paulus menyatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Saudara yang diberkati Tuhan, El Elyon, Allah yang maha tinggi, memberikan penghiburan ilahi. Ada 4 hal penting terkait dengan hal tersebut. Bahwa El Elyon memberikan penghiburan ilahi. Pertama, umat Allah jangan kembali kepada kebodohan. Mazmur 85 ayat 9 berkata, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihnya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Yang kedua, umat Allah mendapatkan kekuatan dalam jiwa guna menghadapi setiap pergumulan. Mazmur 138 ayat 3 berkata, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Yang ketiga, umat Allah mendapat kasih karunia Allah sebab Kristus menaunginya. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang keempat, umat Allah dilepaskan dari setiap siasat kejahatan dan diselamatkan. 2 Timotius 4 ayat 18 menyatakan, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ketika Allah tidak dimengerti, di sesi ke-6 ini dengan tekanan utama, God is most high. Allah adalah maha tinggi, berdasarkan Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16 menjelaskan El Elyon, Allah yang maha tinggi, memberikan penghiburan ilahi. Umat Allah yang diberkati Tuhan, ketika Allah tidak dimengerti, bila dikaitkan dengan Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16 secara keseluruhan menekankan 2 gelar, yakni El Shaddai, Allah yang maha kuasa, dan El Elyon, Allah yang maha tinggi. Secara general, El Shaddai menyatakan pertama, Tuhan yang maha kuasa harus dipercayai, diandalkan, karena lebih dari sekedar sanggup
untuk menolong dalam keadaan apapun. Kedua, Tuhan yang Maha Kuasa tidak terpisah dengan pribadinya yang Maha Kudus. Ketiga, orang yang hidup kudus akan hidup berbahagia karena akan melihat eksistensi atau karya Allah. Setidaknya ada 4 hal penting terkait dengan El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Pertama, El Elyon, Allah yang Maha Tinggi, diyakini menjadi sumber berkat bagi yang beriman kepada Tuhan. Kedua, El Elyon, Allah yang Maha Tinggi, layak dipuji karena terbukti memberikan kemenangan atas setiap pergumulan umatnya. Ketiga, El Elyon, Allah yang Maha Tinggi, layak menerima syukur kita melalui persembahan. Keempat, El Elyon, Allah yang Maha Tinggi, menuntut umatnya berjanji atau berkomitmen hidup sesuai kehendaknya. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 6, jika dieksposisi menghasilkan 4 kebenaran utama. Pertama, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, memberi perlindungan ilahi. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kedua, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, memberikan pemeliharaan ilahi. Mazmur 91 ayat 3 sampai dengan 8. Ketiga, El Elyon, Allah yang Maha Tinggi, memberikan perteduhan ilahi. Mazmur 91 ayat 9 sampai dengan 13. Keempat, El Elyon, Allah yang Maha Tinggi, memberikan penghiburan ilahi. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Tuhan Yesus memberkati. Amin.